Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa istahabul iktsar minal azkari ba'dal asri, dan disunahkan memperbanyak zikir ba'dal asri setelah salat asar. Jadi setelah salat asar juga disunahkan untuk memperbanyak zikir. Makanya di salat asar itu biasa orang ada yang tadarus Quran, baca Quran terus, kalau yang waktunya ada yang punya waktu terus sampai maghrib. Gitu. Wa akhiran nahari aktsar. Kemudian memperbanyak zikir di akhir siang. Ini juga lebih banyak lagi. Wa akhiran nahari aktsar, dan di akhir siang, di penghujung siang itu lebih banyak lagi disunahkan. Itu menjelang ya, menjelang maghrib itu malah disuruh perbanyak lagi. Ya. Nah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum muncul matahari berarti subuh. Sebelum munculnya sebelum tenggelamnya matahari berarti asar. Nah, karena dalil inilah surat Toha ya 130, sehingga ulama-ulama mengatakan disunahkan untuk memperbanyak zikir setelah salat subuh terlebih khusus. Ya, kemudian perbanyak zikir dan ibadah amal-amal baik yang lain setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kedua Allah katakan wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, sama kayak di atas. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bil asyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi, sama. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan waktu sore, ya itu asar. Bil asyi, atau ulama mengatakan, para ahli bahasa ya, dari syawal itu, dari waktu bergeser matahari setengah 12 sampai tenggelam matahari. Awal ibkar sebelum subuh sampai sholat subuh terus. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah berkata, wazkur rabbaka fin nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal. Nah, ini surat Ghafir ayat 55. Kemudian Allah juga mengatakan wazkur rabbaka, dan berzikirlah kepada Tuhanmu, fin nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut. Dengan merendahkan diri dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, dan jangan mengeraskan suara. Wa dunal jahri minal qawli, dan jangan mengeraskan suara. Berzikir kepada Tuhanmu bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Surat An-Nur ayat 36. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 36 Allah juga mengatakan wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yusabbihu lahu, rijalun, orang-orang yang mensucikan Allah atau membaca tasbih kepada Allah di waktu sore dan di waktu pagi, di waktu pagi dan di waktu sore, dan mereka tidak lalai dengan perdagangan. La tulhim tijaratun, dan perdagangan mereka tidak menjadikan mereka lalai. Wala bay'un, dan juga jual beli mereka. La tulhihim tijaratun wala bay'un, perdagangan dan jual beli mereka tidak sampai melalaikan mereka an zikrillahi, dari mengingat Allah.
Waqad taqaddama anna al-aswala ma bainal asri wal maghrib, dan telah dibahas terdahulu bahwasanya al-aswal yang dinamakan waktu sore yaitu ma waktu bainal asri wal maghrib, waktu antara asar dan maghrib, itu yang disebut al-aswal, sore waktu itu. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaifin, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la'an wala'an ajlisan wala'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salatil asri ila an taqruba syamsu ahabbu ilayya min a'tiqa samaniyatan min waladi Ismailah. Kata Nabi gini, andaikan aku duduk bersamaan dengan kaum yang berzikir kepada Allah, jikalau aku duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah azza wa jalla min sholatil asri, dari sholat asar ila anta qurba syamsu, sampai tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya, niscaya itu lebih aku sukai, min a'tiqa samaniyatan, daripada aku memerdekakan 8 orang budak daripada keturunan Nabi Ismail. Kata Rasulullah begitu. Nah, hadis ini di sini dijelaskan sanadnya dhaif, riwayat Anas. Tapi dalam keterangan lain, lakinna lil hadis syawahid bi ma'nahu yuqawi biha. Ada isyhad yang apa? Yang maknanya menguatkan hadis ini. Di antaranya adalah marwahu Abu Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud ya. Dalam Sunan Abi Dawud ini kan riwayatnya dalam Sunan Ibnu Sunni. Nah, di dalam Sunan Abi Dawud hadis yang menyatakan tentang ini halaman 3000 hadis nomor 3667 di dalam bab ilmu ya, di dalam keterangan tentang bab ilmu itu dari Anas juga, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la'an aquda ma'aqam yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu asyamsu ahabbu ilayya min a'taqa arba'ata min waladi Ismail. Nah, ini hadis yang serupa menguatkan, tapi dari riwayat Abu Dawud, di Sunan Abi Dawud, sama dari Anas juga. Jikalau aku duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu di sholat pagi atau pada waktu sholat pagi, di sholat subuh, sampai apa? Sampai munculnya matahari, itu lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak daripada keturunan Nabi Ismail. Nah, ini hadis yang serupa, yang mirip, yang menguatkan. Nah, kemudian hadisnya lagi, wala an aquda ma'aqaumin yadhkurunallaha min salatil asri ila an taqruba ahabbu ilayya min a'taqa arba'atan. Kemudian hadis yang serupa juga apa? Dan jikalau aku duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah di sholat asar, pada waktu sholat asar sampai apa? Tenggelamnya matahari, itu lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 orang budak. Nah, yang dari hadis yang maknanya sebagai penguat inilah yang riwayat Abu Dawud di dalam bab ilmu ini. Inilah hadis yang hasan, hadis yang hasan, yang penguatnya di sini. Gitu. Kemudian juga sama seperti hadis itu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga ada ya, sama seperti itu juga hadis penguat ya. Kalau yang itu sahih hasan ya. Kemudian babuma yaquluhu idza sami'a adzan al-maghrib. Nah, salat asar udah, salat asar wiridannya apa? Sangat dianjurkan untuk melakukan wiridan
zikir-zikir, perbanyak zikir dan lain sebagainya setelah sholat asar sampai tenggelam matahari masuk waktu maghrib.